Tapi ajaibnya tahajud tadi secara perlahan mengabulkan keinginan saya dan mewujudkan impian saya tersebut secara perlahan, dan bahkan saya mendapatkan bonusnya teman-teman. Yang awalnya saya hanya niat ingin menikah saja, diberi jalan lah buat menikah sama istri saya, tapi saya tuh diberikan bonusnya itu dapat pekerjaan yang tetap, saya sudah punya rumah, sudah punya anak. Yo kawan-kawan, kembali lagi bersama kita di Bukan Sekadar Cerita. Semoga ada fakta yang dipetik dari sebuah cerita ya kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini nih teman-teman ya, saya akan menceritakan nih proses saya, salah satu proses yang sangat luar biasa atau keajaiban. Ini keajaiban dari sholat tahajud teman-teman ya. Keajaiban dari sholat tahajud yang nyata dan real saya alami teman-teman. Saya itu backgroundnya dulu orang yang nggak punya terlalu banyak uang, bisa dibilang nggak susah ya, tapi nggak juga kaya, tapi nggak juga berkecukupan banget lah, seperti itulah. Dulu itu saya hanya sebuah kuli, seorang kuli serabutan teman-teman. Kerjaan saya tuh nggak jelas. Saya tuh bisa dikatakan pernah cobain kerja, semua dicobain dah semua kerjaan, kecuali yang haram-haram seperti itu. Yang baik yang dari bergengsi, yang kerjaan yang biasa aja, tapi lebih banyak kerjaan yang susah sih dapatnya teman-teman. Sebulan itu kalau saya bisa nabung sebanyak 300.000 atau 200.000 itu udah luar biasa tuh. Oke, langsung kepada cerita kenapa saya sholat tahajud ya teman-teman. Saya pada saat itu tuh, ketika itu pengen merubah hidup saya teman-teman. Karena pada suatu ketika saya melamun itu, saya berada di titik yang lelah dan capek teman-teman. Capek dalam artian di sini tuh bolak-balik sana sini nggak jelas, nongkrong sana sini nggak jelas, pulang malam jam 11 jam 12, paling cepat jam 12 malam kadang-kadang balik. Tahu-tahu pagi itu bangun jam 9 jam 8, uang kerjaan habis nggak jelas. Jadi kadang-kadang saya terasa kok hidup ini kayak nggak ada maknanya ya, seperti itu. Jadi saya pada saat itu mikirkan, memang tulus di hati, memang benar-benar pengen berubah semuanya lah, pengen jauh dari dosa juga gitu. Karena pada saat itu kan saya masih pacaran, masih segala macamnya itulah, yang kayak biasa anak-anak muda pada saat itu sering nongkrong, sering keluar malam, sering jalan-jalan sana sini nggak jelas, tapi penghasilan nggak sebanding dengan pengeluaran, bisa dibilang seperti itulah. Ya pengen berubah semuanya, saya pengen nikah niat pada saat itu. Tapi bagaimana bisa saya mau menikah sementara penghasilan saya tuh nggak tetap, dan saya nggak punya kerjaan tetap teman-teman. Bisa dikatakan itu sangat-sangat jauh. Tapi ajaibnya tahajud tadi secara perlahan mengabulkan keinginan saya dan mewujudkan impian saya tersebut secara perlahan, dan bahkan saya mendapatkan bonusnya teman-teman. Yang awalnya saya hanya niat ingin menikah saja, diberi jalan lah buat menikah sama istri saya, tapi saya tuh diberikan bonusnya itu dapat pekerjaan yang tetap, saya sudah punya rumah, sudah punya anak, nggak terlalu berat lagi lah beban hidup. Dan saya nggak nyangka, tapi saya ngalami proses tersebut itu bukan mudah teman-teman, bukan mudah. Saya juga pernah ngalamin seperti yang ini teman-teman alamin, yang mungkin berada di posisi atau fase yang sama yang seperti yang saya akan ceritakan ini, di mana fasenya itu teman-teman kita tuh merasa kadang-kadang udah Allah ya lo bang, bener gak sih tahajud itu memberi keajaiban Allah lo bang, bener gak sebegitu sakti dan sebegitu mustajabnya doa tahajud tersebut? Saya sholat aja kok ini, saya tahajud aja kok ini, lu mah enak bang, lu nggak sesusah gue, lu berada di posisi yang enak. Enggak teman-teman, saya juga pernah berada di fase ragu akan keajaiban tahajud, ragu akan kekuatan doa bakal diwujudkan. Pernah saya di fase itu, dan saya juga pernah berada di fase seperti teman-teman, fase dimana kita merasa, gimana ya bilangnya, laki-laki kalau sudah terlamun, terdiam lalu menangis, nah itu sudah sangat-sangat dalam lukanya, kepedihannya, kesedihannya. Saya juga merasakan seperti yang mungkin sebagian teman-teman rasakan, merasa udahlah pengen rasanya nyerah aja dalam kehampaan, merasa kayak udah maksimal kerja siang dan malam silih berganti, tahu-taunya ya begitu-gitu aja, nggak ada perubahan yang signifikan teman-teman. Merasa mimpi kita tuh kayak mustahil terwujud gitu. Jadi kayak bener-bener
Saya pernah ngalami juga lah. Jadi jangan nganggap atau membuat pembelaan dan perbandingan lah diri sendiri terhadap orang lain, teman-teman. Karena pada dasarnya setiap manusia itu tetap akan diuji sesuai dengan batas kemampuannya, teman-teman. Kalau melebihi batas kemampuannya, ya tidak mungkin lah. Itu namanya azab kan gitu. Atau siksaan. Ya Allah, tak mungkinlah Allah mengajab atau menyiksa umatnya. Sudah di luar nalar itu menurut saya, teman-teman. Jadi kita back to step cerita kenapa saya bisa sampai bingung dan saya harus membagikan cerita ini. Menurut saya ini bisa menjadi sebuah batu pijakan dan sebuah sedikit mudah-mudahan dorongan dan inspirasi lah, teman-teman. Karena pada masa itu saya memang berada di titik yang susah. Berada di titik di mana saya pernah menjadi, ya saya cerita dulu juga ini ya, pernah menjadi kuli serabutan, teman-teman. Saya itu pernah nyoba kerja bawa gerobak itu, bawa material buat ngecor jalan itu kan di keramaian nih. Jadi pada saat itu bertarunglah saya sama gengsi dan malu saya. Pernah saya di fase itu. Saya pernah juga nangis kelelahan, teman-teman. Nangis kelelahan di sini karena saya itu sudah benar-benar dah rasanya surrender aja lah, kecapean, teman-teman. Benar-benar kecapean secara maksimal. Istirahat kurang tapi badan diporsir. Kalau nggak dikerjain, motor ditarik. Pilih mana itu. Jadi pernah juga saya ngalamin motor saya itu hampir ditarik. Besok ditarik, hari ini saya cari pinjaman, terpaksa cari pinjaman untuk melunasi tagihan di bulan ini karena sudah nunggak 3 bulan itu ceritanya, teman-teman. Jadi saya ya habis-habisan buat melunasi motor saya, teman-teman. Saya pada itu hanya mampu motor kredit, teman-teman. Itu pun saya bayar motor kredit tersebut masih separuhnya di backup sama biaya pembantuan dari orang tua untuk melunasi motor tersebut, teman-teman. Jadi ya susah juga lah, teman-teman, nggak langsung enak juga. Terus yang bilang, lu bang enak bang, lu ada koneksi mungkin, lu mungkin ada lingkungan yang enak dan nyaman, lu mungkin ada nasib yang enak, punya orang tua yang berpunya atau segala macam. Nggak seperti itu, teman-teman. Karena pada dasarnya bisa dibilang gini ya, teman-teman ya. Kita itu bakal benar-benar diuji dan dicoba dengan batas dari kemampuan kita, teman-teman. Nggak mungkin melebihi batas kemampuan kita, teman-teman. Karena Allah tuh maha mendengar lagi maha mengetahui. Nggak mungkin pula Allah ini mengatur umatnya untuk disiksa dan diajab, teman-teman. Diajab itu udah seperti pengajaban, bukan kehidupan, teman-teman. Seperti itu. Kita capek kesana kesini, keliling kesana kesini, curhat kepada teman, curhat kepada medsos, cari solusi di Google atau internet segala macamnya. Tapi pada intinya mereka nggak mengalami apa yang kita alami, teman-teman. Dan sama saja pada akhirnya kita nggak mendapatkan progres sana sini. Dan kita itu rentan dan kadang-kadang nggak sadar diri alias lupa lah. Kita tuh sombong, teman-teman. Dengan sombongnya kita tuh kadang-kadang lupa dengan siapa yang memberikan napas dan kehidupan kita pada saat ini, teman-teman. Ya, yaitu Allah, teman-teman. Begitu dekatnya, sebegitu kuasanya Allah. Sebenarnya pada saat ini aja teman-teman menemukan video saya ini, bisa jadi itu adalah salah satu contoh digerakkan hati teman-teman oleh Allah, teman-teman, buat berdoa kepada Allah saja, teman-teman. Meminta pertolongan hanya kepada Sang Pencipta, ya Allah. Ya, teman-teman, seperti itulah, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Itu, kalau nggak salah itu ayat Al-Insyirah itu ada bunyi, hanya kepada Tuhan engkau meminta pertolongan. Seperti itu, teman-teman. Kita tuh kadang-kadang terlalu jauh berlari ke sana ke sini, keliling ke sana ke sini, tapi kita lupa doa kita tuh lupa tempat di mana kita kembali dan tempat di mana kita berasal dari awal lah, teman-teman. Yaitu tadi sebenarnya Allah itu, Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Masuk pada saat ini pasti Dia, kalau kita di hati kita itu benar-benar tulus dan murni, benar-benar niat yang baik, pasti Allah berikan berkesudahan lah cobaan tadi secara perlahan, teman-teman. Oke, kita back to main story cerita ya, teman-temannya. Jadi ceritanya ini pada saat ini sampling cerita saya dulu ya, saya ceritakan. Pada saat itu saya itu kan pengen melamar istri saya, tapi saya nggak ada uang. Pekerjaan sebulan cuman paling-paling mentok dapat 350.000, itu udah mentok dapat. Jadi saya coba ngomong sama bapak saya, itu udah jadi almarhum sekarang, almarhum ayah saya ngomong, Pak, saya mau melamar istri saya. Istri saya belum jadi istri ya, calon istri saya itu. Saya coba ngomong seperti itu dan dia tebak sendiri jawabannya zong, teman-teman.
Malahan saya dikasih wejangan ceramahan. Katanya macam mana, gimana mau nikahin orang buat diri sendiri aja ngos-ngosan tak cukup. Buat diri sendiri aja menyukupi kebutuhan tak bisa. Dan seperti itu. Pekerjaan tetap. Tidak ada mau makannya apa orang kalau lu udah punya anak. Nah, seperti itulah sampling contohnya. Jadi ya kayak di film-film pada akhirnya setelah itu saya kan kebetulan pada saat itu saya kerja bareng sama orang tua di laut ya, di sungai-sungai kecil gitulah pokoknya. Mandang ke langit seperti film-film lah, galau. Ya galau teman, itulah galau dan bingung gitu. Tapi hati ini memang benar-benar saya pada saat itu tuh, ya Allah kok gini banget sih, saya tuh memang benar-benar niatnya tulus gitu mau nikah. Bisa nggak sih ya dikasih keajaiban buat nikah istri, calon istri saya ini buat nikahi dia gitu, kayak bisa nggak kun payakun itu ada gitu. Jadi kan pulanglah saya, berjalannya waktu saya berdua nih ya SMS dan teleponan, kami tuh mencari solusi nih sama istri saya, calon istri saya pada saat itu. Saya itu alhamdulillah pacarannya pada sama dia ini belum pernah kami jalan, hanya sekedar SMS dan ya teleponan saja. Jadi kami itu cari cari solusi kan, kami cobalah sholat istikharah dan tahajud nih ya dalam 1 minggu berturut-turut teman-teman. Jadi kita coba dalam 1 minggu berturut-turut, kalau nggak dia yang duluan bangun atau saya yang duluan bangun tuh, saya saling ngebangunin satu sama lain lah, saling ngebangunin satu sama lain. Kalau dia yang bangun duluan, dia yang bangun saya. Kalau saya bangun duluan, saya bangunin dia lewat telepon tadi teman-teman. Paling sholat tahajud, ya itunya kita memang berat banget, benar-benar berat, kayak malas banget bangun tengah malam. Tapi hari ketiga keempat itu udah terbiasa, tubuh ini menjadi seperti alarm sendiri lah, kita bangun tengah malam di sepertiga malam tadi berdoa mohon. Saya itu mintanya nggak neko-neko pada saat itu, kalau bisa saya dapat kerjaan agar saya bisa melamar istri saya bilang. Kalaupun dikasih lebih, mudah-mudahan berkecukupan aja dan luar biasa, dan alhamdulillah kata saya. Ya, jadi berjalannya waktu setelah itu kan 1 minggu berturut-turut kami melakukan sholat tahajud tadi di masing-masing tempat dan rumah tadi kan. Di tahun pertama bisa dibilang ya kita sama lah, mungkin yang saat ini teman-teman alamiah berada di fase yang sama. Saya merasa bener nggak sih, iya nggak sih nih, masa sih gitu, beneran kewujud dan kesampaian nggak sih gitu, seperti kayak nggak yakin lagi lah kalau sholat tahajud nih atau doa kita tuh bakal diijabah. Karena pada masa itu ya bisa dikatakan mungkin iman saya itu belum terlalu kuat dan terlalu masih bolong-bolong kadang-kadang sholatnya. Saya nggak munafik, saya pada saat itu nggak terlalu, mungkin bisa dikatakan alim, nggak terlalu saya juga pernah berada di fase masa sih ini bang, gue nggak yakin nih, gue yakin gue alim nih bang, gue sering kali sholat tahajud siang dan malam, gue sering sholat 5 waktu nggak bolong-bolong nih, masa iya bakal terwujud itu. Jadi kayak nggak yakin, pernah saya di fase itu teman-teman. Jadi di tahun pertama itu kan memang belum ada nampaknya hilal atau titik temu dan titik terang teman-teman. Tapi di tahun kedua itu semua berubah drastis, seperti yang orang-orang bilang itu nyata teman-teman. Kayak kun payakun itu perlahan jadi kenyataan, itu lagi bergulir teman-teman. Seperti kita lagi naik roller coaster dan seperti berasa diangkat memang derajat kita teman-teman. Ya memang kita telah mengalami fase dan proses di mana kita diremehkan sebelumnya kan, tapi memang karena dari buah dari kesabaran tadi, memang perlahan itu saya beranikan diri lah pada saat itu. Secara kebetulan entah kebetulan atau kayak mana Allah merancangnya, di tempat saya itu ada pembangkit yang ada pembangkit yang mau diterusin dan diselesaikan. Nah, saya mencoba melamar kerja di sana teman-teman, pokoknya jadi apa aja, yang penting bisa kerja, ada kerjaan itu. Ayah sudah cerita sama ibu saya juga kan, saya pada saat itu salam sama dia dan minta doakan semoga saya diterima. Ya bismillah aja, berangkat dan turun, dan alhamdulillah saya diterima di kerja di sana teman-teman. Gak tahu kenapa, gak nyangka aja begitu datang ke sana langsung disuruh kerja pada saat itu juga. Jadi saya tuh merasa kayak kaget gitu, kok gitu kan. Dan kagetnya saya pada saat itu di bulan pertama itu gajinya di luar nalar menurut saya. Karena biasanya memegang duit paling-paling kekumpul sebulan itu 350.000 terkumpul, paling segitulah paling kencang.
Di situ dapat 4,8 juta teman-teman. Jadi saya tuh terkaget-kaget gitu karena saya di tempat saya ini kan persyaratan buat nikah itu harus ada uang paling enggak itu 20 sampai 30 juta teman-teman pada zaman itu buat yang namanya uang jujuran atau uang mahar atau uang buat pesta lah buat keluarga yang kita lamar tadi teman-teman. Jadi ya itu tadi pokoknya target saya pada masa itu era itu 20 juta dan itu udah gede teman-teman, udah lumayan gede uang pada saat itu dengan mahar yang atau jujuran sebesar itu teman-teman. Tapi dengan gaji yang sebegitu besar jadi saya makin semangat, 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 semangat dan akhirnya memang di tahun kedua ini kekumpul lah. Dan singkat cerita mantap dan istimewanya lagi pada saat semuanya berlanjut pembangkit tersebut selesai, saya bisa kerja di pembangkit tersebut. Nah ini seragam dari alhamdulillah lah saya bisa kerja di tempat tersebut. Jadi memang semua tuh saya merasa kayak dirancang dengan sedemikian rupa dan sedemikian rapih teman-teman. Pada saat ini rumah saya ya, rumah saya yang baru nih saya lagi bikin video ini. Kita coba diataskan. Nah, memang belum selesai teman-teman. Memang rumahnya belum selesai, tapi alhamdulillah banget lah pokoknya rumah ada, anak saya sudah ada itu sepasang juga yang hidup alhamdulillah. Ada anak kedua lahir tapi kemarin sudah duluan dijemput sama sang pencipta. Ya mungkin kami bakal bertemu di akhirat kelak. Itulah saya cerita soal masalah kekelaman dan kesedihan itu ya teman-teman. Saya cerita saat tahajud dulu. Jadi menurut saya teman-teman ya kalau teman-teman ini berada fase di mana kok saya tahajud nggak terwujud nih teman-temannya. Mimpinya nggak kesampaian nih. Mungkin bisa jadi teman-teman yang pertama tuh kalau terwujud bisa jadi teman-teman tuh lebih banyak mudarat atau ketidakbaikannya teman-teman. Seperti mungkin kalau teman-teman menjadi orang kaya, mimpinya pada saat ini teman-teman bakal jadi jauh dari Tuhan, jauh dari Sang Pencipta, jauh dari Sang Pencipta ya teman-teman, bakal jadi banyak mudarat, jadi pemabuk, penjudi, pemain wanita, mungkin seperti itu. Atau mungkin teman-teman ini belum siap teman-teman. Karena ini memang real saya alami. Kalau saat dulu mungkin saya sudah bisa menikahi istri saya, udah dapat uang sebegitu banyak, kerjaan sebegitu banyak pada saat dulu. Begitu saya niat, bisa jadi saya malah bukan nikah sama istri saya tersebut teman-teman. Malah main wanita banyak gitu. Jadi playboy tidak jelas, bisa jadi. Karena memang pada saat itu ya saya mungkin bisa dikatakan imannya masih tipis lah. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, pertama tadi kan mungkin banyak mudarat. Yang kedua teman-teman ya bisa jadi ada doa yang terhalang ini penyebabnya ada teman-teman. Seperti kita tuh masih makan dari makanan yang haram teman-teman. Kayak kebanyakan orang sekarang itu meremehkan yang namanya riba teman-teman. Udah menjadi kayak menjamur di mana-mana lah. Udah jadi sebuah yang maksud saya bukan berceramah ya. Karena memang real juga saya alami. Beberapa kali itu usaha orang tua saya itu memang naik di awalnya tiba-tiba langsung mendet hilang gitu, langsung bangkrut. Memang secepat itu seperti pemantik api itu real nyata di Al-Quran tersebut. Langsung tiba-tiba jadi hangus gitu. Uang riba tadi teman-teman atau uang makan yang haram tadi memang jadi penghalang doa kita lah terwujudnya teman-teman seperti itu. Percaya nggak percaya itu memang terkesan seperti ceramah ya, tapi itu memang real saya alami dan saya sampai saat ini mengusahakan sebagaimana caranya sebisa mungkin menghindari dengan yang namanya riba teman-teman. Memang itu orang sekarang anggapnya sepele, tapi kalau nggak percaya silahkan teliti lah di sekitar Anda sendiri bagaimana dahsyatnya tadi kekuatan efek negatif dari riba tadi teman-teman. Yang pertama tadi belum saat berapa memang mungkin banyak mudaratnya. Yang kedua tadi makan yang haram. Yang ketiga ini teman-teman memang mungkin belum saatnya. Nah, back to awal lagi. Memang belum saatnya teman-teman. Karena semua tuh kadang-kala memang kita dibuat menjadi harus lebih sabar teman-teman. Kita akan disiapkan untuk di saat yang tepat, di saat kita telah siap menghadapi semuanya teman-teman. Untuk memiliki semuanya. Seperti itu teman-teman. Nah itu memang real juga saya alami temannya. Yang keempat nih tambahan yang kadang-kadang kita tuh sering lupa diri teman-teman, yaitu ya memang tadi kita kadang-kadang lupa diri dan lupa kalau standar kita tuh terlalu tinggi teman-teman, terlalu wow betul standar kita.
Misalnya begini nih ya, kita tuh sekarang ini menjadi sebuah anak buah, tapi tiba-tiba kita berharap langsung mau jadi manajer. Ya nggak bisa lah teman-teman, mentok lah dia jadinya, mentul dia. Masa iya dari tiba-tibanya tuh jadi anak buah langsung berharap jadi manajer dan bos perusahaan, kan udah gak masuk di akal. Nah, dan di situ juga berperan yang namanya bukan rezeki, teman-teman. Jadi, mencoba 100 kali, 1000 kali, atau berjuta-juta kali sekalipun, kalau memang bukan rezekinya, nggak akan bisa, kawan-kawan. Jadi ya, seperti itulah, kawan-kawan. Nah, demikianlah pokoknya empat tadi, teman-teman, yang membuat, menurut saya, versi saya yang membuat doa kita tuh atau keinginan kita tuh belum terwujud, teman-teman. Seperti itulah. Dan yang kelima, memang kita tuh memang dibuat menjadi fase dibuat untuk dididik menjadi sabar, dan kita tuh dibuat memang untuk dihilangkan dulu dosa-dosa kita, teman-teman. Jadi dimurnikan dulu lah bahasa kerennya. Kita tuh lagi berada di fase pembersihan dosa, teman-teman. Karena sabar tuh adalah sebagian dari ibadah, teman-teman. Dan orang yang sabar itu memang bakal berada di surga yang paling tinggi. Itu surga yang bisa masuk di pintu yang mana saja, kalau nggak salah saya pernah dengar, kalau menjadi orang yang sabar tersebut, teman-teman. Jadi bersabarlah dan terus berdoalah. Jangan pula setelah nonton video ini nanti aja ketika masalah besar aja gitu, atau menunggu masalah problem besar, impian begitu membebani, baru kita ketika mimpi kita itu merasa membebani kita banget, nginginin banget, baru kita tahajud. Enggak, kalau lagi menurut saya, kalau saran dari saya, selagi ada kesempatan, selagi ada kemungkinan, atau selagi ada peluang, sholatlah tahajud. Cobalah berdoa. Pada siapa lagi kita meminta kalau selain kepada yang menciptakan kita, teman-teman. Kita aja yang gengsi kadang-kadang keliling ke sana ke sini, lupa diri bahwa solusi yang terdekat tuh ada sebenarnya di dekat dengan nafas kita sendiri atau di sekeliling kita sendiri. Yaitu minta kepada Allah, teman-teman. Jadi demikian dari saya, ini udah lumayan panjang lebar video dari saya ini. Tapi pada intinya semoga diresapi dan semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Makanya saya cerita lumayan panjang lebar, teman-teman. Jika ada yang ingin dipertanyakan dan ingin diceritakan, atau teman-teman yang berada di fase dan prosesnya sama, silakan komen di kolom komentar. Kita saling sharing dan saling berbagi pendapat. Siapa tahu menjadi sebuah insight atau pandangan baru atau inspirasi baru ke depannya, teman-teman. Agar kita sama-sama bertumbuh dan menjadi orang yang lebih baik ke depannya, teman-teman. Inilah bukan sekadar cerita, karena hidup bukan tentang berjuta kata dan berjuta ucapan, tapi tentang berjuta makna dan berjuta rasa.